Maka ada 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Yang ketiga, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Dan yang keempat, hartamu dibersihkan dengan zakat, infak, sedekahmu. Tidur ketika puasa itu ibadah dengan 2 tujuan. 1, menyiapkan tenaga agar malam dia bisa i'tikaf. Ya, agar memperbanyak ibadah di waktu malam, maka siangnya dia istirahat. Nah, yang kedua, dia memilih tidur ketika berpuasa daripada berbuat maksiat yang lain. Daripada ngegibah, ya kan? Daripada ngomongin orang, daripada julid sama orang, nyinyir orang. Terus gimana caranya? Istirahat, tidur. Tapi pilih waktunya. Mungkin tidur siang, silakan. Tapi jangan lama-lama. Karena kita ada amalan-amalan yang kalau kita lewatkan, sayang pahalanya. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Masya Allah, udah pada kumpul aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah rapi belum? Udah ganteng, Ustaz. Alhamdulillah. Kok yang bilang ganteng Anda sih? Kan harus ini kan. Sehat semua? Sehat. Gimana puasanya, lancar? Lancar. Mudah-mudahan ya puasa kita diterima sama Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya nggak hari ini? Saya mau bertanya Pak Ustadz. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Ustadz, kalau lagi puasa gini hawanya panas banget, bikin pengen mandi sama cuci muka mulu, itu boleh atau enggak ya? Mandi sama cuci muka. Iya. Udah berapa hari nggak mandi? Kok itu? Iya memang bawaannya kan suka begitu ya. Kadang-kadang kalau lagi puasa gini tuh godaan tuh Masya Allah kan ya. Lihat kecoa yang kebayang korma kan gitu. Lihat tali sepatu yang kebayang tuh mie golosor gitu ya. Jadi ya emang itu godaan. Nah, pertanyaannya begini. Apakah puasa itu harus menjadikan kita lemas, kemudian gak sehat? Jawabannya tidak. Kata Nabi SAW, puasa itu menyehatkan. Sumu tasihu. Berpuasalah maka engkau akan sehat. Kenapa? Karena puasa itu adalah amalan yang memang berpengaruh ke tubuh kita. Dan itu membersihkan tubuh kita dari kotoran. Karena diakui atau tidak tubuh kita kan pasti ada kotorannya kan. Iya. Nah, detoksnya itu puasa. Maka ada 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Yang ketiga, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Dan yang keempat, hartamu dibersihkan dengan zakat, infak, sedekahmu. Jadi puasa itu membersihkan. Betul? Puasa itu menyehatkan. Betul? Nah, hanya kemudian yang menjadi pertanyaan, gimana caranya agar puasa itu menyehatkan? Agar ketika puasa itu tetap seger. Gak males-malesan. Ya kan? Iya. Karena gak sedikit kita lagi puasa malas gitu kan? Iya. Harusnya jangan. Justru puasa itu harus meningkatkan produktivitas untuk kita. Makin semangat. Kenapa? Karena setiap amalan yang dilakukan ketika bulan Ramadan itu pahalanya besar. Makanya jangan sampai kita bermalas-malasan. Jangan sampai jadi nggak seger gara-gara puasa. Gimana caranya? 3M caranya. M yang pertama adalah memastikan pola makan dan minum kita. Biasanya kita tuh kan, mohon maaf ya, kadang makan minum ketika buka sahurnya tuh nggak teratur gitu loh. Ya, nggak terisi dengan asupan-asupan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Makanya kan nanti ada adab berbuka, ada adab sahur kan. Ya, di antara adab berbuka misalnya yang pertama menyegerakan berbuka ketika waktunya sudah tiba. Yang kedua membaca basmalah sebelum makan dan minum.
Ini kadang-kadang kita nih udah saking hausnya langsung minum aja kan. Padahal ada doa tuh sebelum kita makan dan minum. Yang ketiga, kita berdoa. Ada doa-doa terbaik yang kita panjatkan sebelum berbuka. Yang keempat, berbuka dengan yang manis. Ya kan? Atau minum air putih. Kalau saya sih pengennya sama yang setia. Karena yang manis itu belum tentu setia biasanya gitu kan. Ini bercandanya ya. Minum yang manis. Kenapa? Karena kita butuh cairan-cairan yang kemudian untuk memenuhi cairan tubuh kita yang hilang ketika berpuasa itu. Maka pola makannya tuh dijaga betul gitu loh. Kemudian gak langsung makan yang berat. Ya kan? Makan yang ringan dulu, minum kurma tadi. Kemudian setelah itu sholat maghrib, baru makan. Jangan banyak-banyak. Karena bentar lagi mau ada isya dan taraweh. Betul gak? Betul. Ini kalau kekenyangan biasanya apa yang terjadi? Nah itu. Jadi nanti kalau kata orang kita mah begah gitu. Ya kan perutnya jadi kembung, jadi agak susah geraknya. Maka polanya tuh dijaga makan. Ketika sahur. Sahur tuh sunnah. Berkah. Betul? Betul. Tapi tidak sedikit nih teman-teman. Malamnya begadang kagak sahur. Ya enggak? Iya. Ujungnya siang lapar enggak? Lapar. Lemes enggak? Lemes. Makanya sahur tuh penting. Artinya memastikan pola makan dan minum ketika buka dan sahur itu dipastikan dijaga. Agar puasa kita seger. Yang kedua, menjaga pola tidur, pola istirahat. Ketika siang hari, istirahat. Tetap kerja tapi istirahat. Tapi jangan istirahat terus. Gara-gara ada istilah, iya kan tidurnya orang berpuasa ibadah. Dari sahur sampai maghrib tidur terus. Salah memahaminya. Tidur ketika puasa itu ibadah dengan dua tujuan. Satu, menyiapkan tenaga agar malam dia bisa i'tikaf. Ya, agar memperbanyak ibadah di waktu malam, maka siangnya dia istirahat. Nah yang kedua, dia memilih tidur ketika berpuasa daripada berbuat maksiat yang lain. Daripada ngegibah, ya kan? Daripada ngomongin orang, daripada julid sama orang, nyinyir orang. Terus gimana caranya? Istirahat, tidur. Tapi pilih waktunya. Mungkin tidur siang, silakan. Tapi jangan lama-lama. Karena kita ada amalan-amalan yang kalau kita lewatkan, sayang pahalanya. Ya, ketika malam juga sama, jaga pola istirahatnya. Jangan sampai malamnya bangun, siangnya tidur. Karena beralasan kita puasa. Jangan sampai. Ya, tetap dijaga pola tidur istirahatnya agar puasa kita segar. Betul? Betul. Dan yang ketiga, tetap menjaga stamina dengan olahraga. Boleh nggak sih olahraga ketika puasa? Boleh, tapi pilih waktunya. Kalau Ahilman ditanya, kira-kira waktunya kapan yang paling enak? Sore menjelang berbuka. Atau misalnya malam setelah sholat taraweh. Ya, itu tetap olahraga. Sehingga kita bisa tetap prima, bisa tetap fresh, walaupun dalam keadaan berpuasa. Jangan lemes, jangan patah semangat, ya. Karena ibadah puasa itu ibadah yang pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya yang tidak akan bisa kita hitung. Karena Allah yang langsung menyiapkan pahala itu. Karena ibadah puasa itu kan ibadah yang gak kelihatan. Ya gak? Kalau sholat sih orang bisa lihat. Ya gak? Kalau zakat orang bisa lihat. Haji orang bisa lihat. Tapi puasa gak kelihatan. Hanya Allah yang tahu. Maka persembahkanlah ibadah puasa kita dengan baik. Karena ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Satu, kebahagiaan saat dia berbuka. Dan yang kedua, kebahagiaan saat nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasanya tetap segar terus ya. Seperti yang bertanya kan segar terus kelihatan nih. Kayaknya puasanya sukses kayaknya ya. Karena segar dan kita nggak jadi malas dengan puasa kita. Terakhir seperti biasa kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita dan menerima amal ibadah puasa Ramadan kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Qawi, duhai Allah yang maha menguatkan. Ya Allah, kuatkan tubuh kami dalam menjalani ibadah puasa ini. Ya Allah, mampukan tubuh kami dalam menghadirkan ibadah puasa yang sempurna.
dalam ibadah puasa yang Engkau terima ya Rabbal Alamin. Allah, sehatkan badan kami. Allah, afiatkan tubuh kami. Allah, jadikan semua panca indera kami adalah panca indera yang afiat, yang kami gunakan untuk menatap kebaikan-Mu, mendengar kebaikan-Mu, melangkah di jalan baik menurut pandangan-Mu. Ya Allah ya Rabbana, di bulan Ramadan ini jaga diri kami agar tidak tenggelam lagi dalam berbuat dosa. Temani langkah kami agar kami semangat dalam berbuat amal soleh, sehingga kami bisa merasakan bulan Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan yang sebelumnya. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami semua di bulan Ramadan ini orang-orang yang bisa menjalankan puasa dengan baik, bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa sholat dengan baik, bisa berinfak sedekah dengan baik, bisa beramal soleh lebih banyak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah amal ibadah puasa kami, terimalah majlis ilmu kami, terimalah bacaan Quran kami, terimalah infak sedekah kami. Kumpulkan kami nanti di surga ya Allah. Seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti lagi Engkau kumpulkan lagi kami di surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka puasa dan tetap semangat dengan ibadah puasa yang kita tunaikan. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa Ramadan kita. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Hai, jumpa lagi bersama saya, Chef Billy Kalangi, dalam kreasi resep CDA menu Ramadan. Langsung aja kita akan membuat resep Timlo Solo Crab Stick ala CDA. Minyak sudah panas, sekarang saya akan masukkan bumbu halusnya. Kita masukkan kaldu ayam, garam, kaldu jamur, lada putih. Kita masukkan kembang pekak, kayu manis, cengkeh. Kita masukkan wortel. Nah, sekarang kita akan masukkan CDA Crab Stick. CDA Crab Stick diproduksi secara higienis, sehat, dan halal. Kita masukkan jamur kuping, irisan daun bawang. Sekarang saya akan penyajian. Nah, di sini ada soun yang sudah direndam sama air panas ya. Kita langsung siram dengan kuahnya atau Timlo Solo ini. Saya mau kasih sosis Solo. Ini dia ada kering kentang, taburan bawang goreng di atasnya. Ini dia udah jadi Timlo Solo Crab Stick ala CDA. Resep-resep CDA bisa diaplikasikan saat sahur ataupun berbuka puasa bersama keluarga supaya tetap fit selama menjalani ibadah puasa.